Perkenalkan, nama saya Feby Christine Huai. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi pertemuan ke-7 dengan judul Pelayanan dan Kolaborasi Interdisiplin dalam Kesehatan dan Keperawatan Jiwa. Yang pertama, kolaborasi. Kolaborasi merupakan proses di mana dokter dan perawat merencanakan praktik bersama sebagai kolega. Dokter dan perawat juga saling bekerja sama dalam ketergantungan batasan-batasan lingkungan praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Bekerja bersama dalam kesetaraan yang dimaksud yaitu esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dengan dokter. Berikutnya, pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit seperti gambar di samping atau yang sudah saya munculkan. Anggota tim kesehatan meliputi perawat, dokter, ahli gizi, fisioterapi, manajer, dan ahli sosial, serta apoteker. Secara integral yaitu pasien adalah anggota tim yang paling penting. Tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan yang pertama, harapan dan kebutuhan klien, yang kedua standar praktek, dan yang terakhir standar kerja. Proses kolaborasi yaitu kontrol kekuasaan, lingkungan praktik, kepentingan bersama, dan juga tujuan bersama. Kolaborasi interpersonal yaitu keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik. Contoh dari kolaborasi interpersonal yaitu diilustrasikan seperti oleh pertemuan bersama antara Virginia Bond dan Board of Medicine pada tahun 1970-an. Kolaborasi interpersonal yang pertama, transisi ke praktek. Sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu, profesional dan non-profesional dalam pengaturan perawatan kesehatan. Berikutnya, kolaborasi interpersonal dan transformasi pendidikan. Yang pertama, mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Yang kedua, program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi meliputi yang pertama, kurangi kesalahan pengobatan, yang kedua, minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, yang ketiga, kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis, yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja, dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri perawat. Elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produksi maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatkan kohesivitas antara profesional. Yang kelima, kejelasan peran dan berinteraksi antara interpersonal. Yang keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa ada 5. Yang pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interpersonal. Dan yang terakhir, status dan kekuasaan individu itu sendiri.
Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, untuk mencapai pelayanan yang efektivitas, maka perawat dan dokter beserta tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kolaborasi yang efektivitas antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas. Sekian dari saya tentang pembahasan materi yang sudah saya bahas. Sekian dan terima kasih.